Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Duda TWM. Berjumpa kembali dengan Duda TWM. Kali ini di kota Jakarta. Hari Selasa tanggal 2 September 2025 sekitar pukul 9 lewat. Suasana di sekitar stasiun Palmerah Jakarta yang mengarah ke arah utara, ke arah Jalan Gatot Subroto, dan di sebelah kanan ada Kementerian Kehutanan ya. Ini suasana pagi, traffic menuju ke tempat bekerja. Masih normal sepertinya kelihatannya ya. Nah, RTPM mencoba ke arah utara dan nanti akan berbelok ke kanan menuju ke gerbang utama gedung DPR MPR di Jalan Gatot Subroto. Apakah masih ada demonstrasi pagi ini? Coba kita lihat ya teman-teman, suasananya seperti apa. Dan kalau kita melihat di tanggal 1 September yang lalu masih ada kegiatan demonstrasi di pintu utama atau gerbang utama MPR DPR di Jalan Gatot Subroto. Nah, ini sekitar shelter ojol yang berada di sebelah timur maksud saya dari stasiun Palmerah. Lumayan banyak ya populasinya di sekitar ini yang sedang menunggu trafik penumpang ke tempat bekerja ya. Ada yang menggunakan taksi, ada juga yang menggunakan ojol. RTPM berjalan ke arah utara nih teman-teman, di Jalur Pedestrian sisi timur dari stasiun Palmerah. Di pekan lalu, mulai tanggal 25 Agustus 2025 hingga tanggal 31 Agustus 2025, pekan-pekan yang lumayan dinamis ya teman-teman. Ada demonstrasi dimulai tanggal 25 hari Senin, berlanjut ke tanggal 28 hari Kamis, lalu beruntun ke Jumat, Sabtu, dan Minggu yang berakhir dengan ada insiden teman-teman ya, mengarah ke penjarahan dan pembakaran beberapa halte di Jakarta. Berikut juga beberapa instalasi di sekitar Kota Jakarta ya, instalasi pemerintah. Nah, sayangnya bahwa tuntutan dari massa dalam hal ini isu besarnya tentu saja adalah soal ketimpangan sosial, soal korupsi, kemudian juga lesunya daya beli ya teman-teman, sepertinya belum direspon oleh pemerintah secara baik ya. Justru malah Pak Prabowo sebagai Presiden RI malah hanya menekankan kepada kerusuhannya ya teman-teman, kericuhannya, tidak pada esensi dari tuntutan tersebut. Alhasil sepertinya demonstrasi yang sudah merebak ke berbagai kota di Pulau Jawa dan bahkan ke Makassar di luar Pulau Jawa ya teman-teman, kemungkinan masih akan bergulir ya teman-teman. Karena sebagian besar dari tuntutan massa dalam hal ini perubahan struktural di pemerintahan, semisal pengunduran diri para pejabat tinggi yang bertanggung jawab, ataupun yang sudah terindikasi korupsi, ataupun cacat secara moral, masih belum ada ya, baik pemecatan maupun pengunduran diri. Hanya yang bersifat elementer, terutama yang menjadi trigger, yaitu beberapa personil di parpol politik yang sudah dinyatakan inaktif. Ada 4 nama ya teman-teman, bahkan 5 mungkin ya, yang sudah dinyatakan inaktif dari parpol dan jabatan di DPR RI. Ini suasana ke arah utara di Jalan Tentara Pelajar ya teman-teman. Masih normal, tidak ada sesuatu yang luar biasa, malah justru agak cenderung ramai ya, terutama dari komunitas ojol. Kita sedikit flashback bahwa proses penyampaian pendapat dan demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota sudah menimbulkan korban jiwa ya teman-teman. Yang pertama saja kejadian ditabrak dan dilindasnya seorang ojol di Jakarta yang sudah menjadi pemicu membesarnya demonstrasi, yaitu ada saudara Afan Kurniawan ya, yang terjadi di Pejompongan di sekitar area yang tidak jauh dari RTPM saat ini.
Dan kabarnya di tempat lain juga ada di Jogja, seorang mahasiswa, juga ada beberapa personil di Makassar. Dampak dari demonstrasi yang berujung juga dengan pembakaran gedung DPRD di Makassar. Namun sayangnya eskalasi yang berefek pada penjarahan dan pembakaran serta kericuhan di berbagai titik, di berbagai kota. Ada Yogyakarta, ada Surabaya, ada barangkali Semarang ya. Berikut juga Bandung, di kota-kota besar di Pulau Jawa. Belum menyentuh esensi respon dari pemerintah ya, terutama dari pemimpin tertinggi Bapak Prabowo Subianto. Baru sekitar elementer saja yang sudah ada ya, yaitu upaya penegakan atau tindakan tegas kepada para demonstran. Justru tuntutan-tuntutan yang bersifat fundamental, misalkan upaya pembenahan di kabinet, misalnya perampingan begitu ya, yang menyebabkan besarnya anggaran, sehingga tentu saja pajak menjadi andalan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah ya. Berikut juga utang-utang yang sudah terbentuk di 10 tahun terakhir menjadi pemicu krisis finansial di APBN ya teman-teman, sehingga pajak adalah alat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang terus digembar-gemborkan oleh pemerintah, sehingga di-trigger oleh sesuatu yang visual yang berada di DPR pada saat berakhirnya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Dalam pidato tahunan ada pembacaan nota keuangan dan RAPBN 2026 dengan berakhir joget-joget. Hanyalah triggernya teman-teman ya. Di sana ada, walaupun di sana juga ada semacam kekecewaan dari masyarakat dengan mengemukanya tunjangan dan gaji anggota DPR yang menjadi trigger utama sehingga munculnya eskalasi demonstrasi di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia. Sebenarnya kekecewaan yang ini, yang dari masyarakat sudah cukup lama ya. Lesunya daya beli, kemudian juga lapangan kerja yang terbatas, serta berbagai tekanan, mulai dari keseharian ya teman-teman. Ada LPG yang sulit didapat misalkan, dengan berbagai ketentuan yang sulit diperoleh gitu ya. Ada juga Pertalite yang harus menggunakan QR code, sehingga dalam keseharian menjadi tekanan dan hal-hal yang elementer tapi memicu keresahan di masyarakat. Kemudian juga terbukanya kasus-kasus korupsi yang masif di berbagai instansi dan kementerian serta BUMN menjadi instrumen yang menghangatkan keadaan ya teman-teman. Akumulasi kekecewaan yang terbentuk dari berbagai sisi yang menekan kepada kehidupan rakyat, termasuk juga daya beli ya teman-teman. Otomatis ada trigger yang secara visual terlihat di televisi, di berbagai media, di berbagai platform, yang membentuk kekecewaan dan blar ya teman-teman. Sementara di sisi lain juga parpol yang sudah berada dalam satu kubu, satu polar ya, akhirnya juga menutup jalur komunikasi dari rakyat ya, di mana tidak ada oposan atau partai oposisi yang resmi di parlemen. Ini juga menjadi salah satu sebab utama macetnya komunikasi rakyat dengan wakil rakyat yang diwakilinya, yang mewakilinya ya teman-teman. Semoga saja menjadi semakin peka ya pemerintahan ini, baik juga partai politik di DPR, bahwa macam-macam sebab menyebabkan rakyat terpojok. Jadi kerusuhan ini bukan, demonstrasi ini bukan soal desain atau tidak didesain, tapi juga faktanya bahwa rakyat dalam kondisi terpojok dari berbagai sisi, berbagai kebijakan yang menyebabkan juga ada trigger sehingga pecah menjadi demonstrasi, kerusuhan ataupun penjarahan.